ketika pulang kampung, merasa paling kaya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tanggapannya kan susah ngelarang orang pinjem, kan nggak bisa. Jadi paling utama adalah ya udah jangan konsumtif. Kalau nggak punya duit jangan maksain. Ya, sederhana aja, kalau nggak punya duit jangan maksain gitu loh. Jangan sampai ingin melakukan lebaran dengan penuh sukacita dan riang gembiranya berlebihan, tetapi setelah lebaran mengalami derita. Kayak orang mau kawinan deh, kalau kamu nggak punya cukup duit jangan suka pakai IO, udahlah pakai tumpengan di rumah aja. Jangan jadi raja sehari tetapi kemudian menderita selamanya. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya Pak Agit mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan langsung saja ya, kita bahas kali ini adalah tentang pinjaman online yang meningkat nih. Jadi pinjaman online itu meningkat, melonjak di saat mendekati Hari Raya. Seperti yang di video tadi yang konten yang lucu-lucuan itu ya. Jadinya pinjaman ini ya seperti tadi ya, minjem kemudian disebar di kampung tuh buat yang mudik gitu ya, gaya-gayaan, seperti duitnya banyak itu banyak kasih ini kasih itu buat beli ini buat beli itu. Begitu dia balik lagi ke kosannya pusing dia mikirin angsuran, kemudian kegiatan hariannya udah gak punya duit. Ya sebetulnya konten ini memang bentuknya lucu ya teman-teman, tapi ya itu cerminan dari bangsa ini yang kalau tiap lebaran itu pasti lonjak itu dari pinjaman online ya, kemudian dari kalau boleh Pak geser sedikit juga bank keliling ini melonjak juga permintaannya. Yang artinya dia masyarakat ini memang butuh duit gitu loh, butuh duit untuk pesta rakyat lah kalau boleh dikatakan seperti itu. Imbas negatifnya itu pada saat nanti seusai lebaran ya, termasuk pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK maupun yang tidak resmi. Soalnya begini ya, kalau yang resmi ini masih ada BI checking dan segala macem gitu ya. Tapi kalau yang udah nggak resmi ini nggak pakai BI checking gitu, dia polanya masih ada, dan pada saat ini pun masih ada itu aplikasi online yang tidak di bawah OJK. Dan tentu saja dalam hal bunga ini sangatlah berbeda. Kenapa masyarakat kita itu masih seperti ini? Ya ini permasalahannya adalah berpendapatan bagi masyarakat yang memiliki kesadaran finansial baik dan memahami risiko dari pinjaman itu masih bagus gitu. Utamanya dalam momen peningkatan kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri, perencanaan ruang bijak. Nah, ini yang perlu ini adalah perencanaan ruang bijak tentang beban hutang yang berlebihan. Mampu nggak gitu untuk membayar gitu kan? Yang akhirnya ini nantinya akan menjadi kredit macet kalau diteruskan. Seperti Kang Deddy ingetin tadi ya, kalau memang nggak ada ya sudah, seperti orang nikah gitu. Kalau nggak punya duit ya nggak usah pakai IO ya, resminya aja gitu. Seperti apa, misalnya KUA pun gratis ya, kalau bagi yang muslim ini gratis gitu KUA. Nah ini nggak perlu banyak mengeluarkan biaya. Tapi yang namanya hawa nafsu ini memang agak susah dikendalikan. Apalagi ya melihat temennya, tetangganya, saudaranya beli ini, punya duit, punya itu, kan pengen juga ya. Akhirnya tadi nggak meminjam banyak tanpa memikirkan hal yang lain, dan kita pun tidak bisa mencegahnya. Seperti Kang Teddy bilang, siapa yang bisa mencegah orang mau pinjam gitu.
Di sini otoritas jasa keuangan mencatat penyaluran pembiayaan pinjaman pada Maret 2023 ya, jadi 2 tahun yang lalu itu 19,7 triliun. Kemudian pada tahun 2024 meningkat 8,4% hingga mencapai 18,3 triliun. Kemudian pada tahun ini penyalurannya tuh tinggi, jadi dari 18,3 triliun ini naik 8,9% atau 9% menjadi 22,76 triliun. Ini yang didata oleh OJK ya, artinya terdata gitu ya, yang resmi. Nah, yang pinjaman online nggak resmi ini nggak ada datanya, itu permasalahannya. Yang jelas dalam pinjaman tidak resmi atau tidak terdaftar dengan OJK ini tuh pasti meningkat. Karena apa? Karena industri ini, industri pinjaman online ini itu memudahkan atau memberi fasilitas yang mudah gitu ya buat masyarakat. Karena begini ya teman-teman ya, yang sifatnya pinjol non resmi ini itu memberikan syarat yang mudah. Dan sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjol membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi. Ini masalahnya. Nah, ini yang bisa membuat konsekuensi kesengsaraannya itu tadi. Tapi pada saat hawa nafsu itu timbul gitu ya, ini udah nggak mikirin itu, yang penting dapat duit dulu entah gimana besok ya. Yang terjadi adalah blacklist yang akhirnya kita tahu sendiri ya, kalau yang non resmi itu mereka bisa mengakses gitu ya, bisa mengakses dan memberitahu saudara-saudara, teman-teman dan segala macam itu. Pas ditagih susah kita ke situ, kemudian belum nanti menghadapi debt collector. Nah, ini kalau udah hawa nafsunya tidak bisa dikekang, ya sudah, kejadian hal seperti ini. Yang sebetulnya dalam puasa, menjalankan puasa itu sudah dilatih cara menjalankan atau mengendalikan hawa nafsu supaya tidak tergoda oleh hal-hal yang demikian. Ya termasuk pamer, terus ingin memberi, ingin kelihatan banyak duit. Ya ini kan tidak bisa mengekang artinya. Artinya nilai puasa yang dilatih itu tidak sampai. Selain itu, faktor yang lain yang menyebabkan pinjol ilegal ini masih menjadi pilihan, ini adalah gerakan atau taktiknya itu, pemasarannya itu agresif melalui pesan singkat, melalui iklan pop-up gitu, kemudian sosial media dan website dan lain-lain lah. Jadinya mereka ya mau tidak mau harus melakukan hal yang demikian, kalau nggak kalah sama yang legal. Walaupun yang ilegal ini bunganya tinggi, tetap aja diambil. Baik, kita ambil kesimpulan dalam hal ini ya teman-teman. Jadi pinjaman online yang resmi berdasarkan data OJK itu 2023 ke 2024 naik 8,2%, kemudian 2004 tahun kemarin ke 2025 ini naik 8,9%, yang artinya kebutuhan masyarakat itu melonjak saat menjelang Lebaran. Karena di situ ya seperti di konten yang lucu tadi lah, pengen bagi sana, bagi sini, beli sana, beli ini. Nah, seperti itulah yang akhirnya jatuhnya pusing. Dan kemudian masalah pinjaman ilegalnya ini pun agresif gitu ya. Marketingnya agresif, kemudian caranya sangat mudah mendapatkan fasilitasnya, tapi permasalahannya adalah bunga dan biaya administrasinya sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja ini diambil karena hawa nafsu tadi telah merasuki pemikiran-pemikiran manusia yang tidak memikirkan lagi gimana hari esok gitu bayarnya. Yang penting bisa dapat duit dulu. Dan Pak Git tetap sarankan dalam hal ini sederhanalah gitu. Memang tidak ada, nggak usah dipaksakan. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.